wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Ada sebuah kisah yang pernah viral di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barangkali pemirsa juga pernah mendengar kisah ini, yaitu mimpinya Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang yang saleh yang mempunyai mimpi benar. Pada suatu hari, dalam mimpinya Thalhah bertemu dengan dua orang sahabat. Mereka bersahabat dan kedua-duanya mengikuti dalam sebuah peperangan. Ketika itu, salah satu di antara mereka mati syahid. Bayangkan betapa mulianya orang yang mati syahid, betapa tingginya kedudukannya orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lagi tidak mati syahid, tapi pulang dari peperangan dalam keadaan selamat. Dan kemudian Allah masih kasih usia pada orang ini 1 tahun kemudian. Dia baru meninggal dalam 1 tahun kemudian, dan meninggalnya tidak dalam peperangan, tapi dalam keadaan sakit. Dalam mimpinya Thalhah, kedua orang ini berada di depan pintu surga. Lalu dari dalam surga terdengar suara memanggil, "Hai Fulan bin Fulan." Ternyata yang dipanggil masuk surga ketika itu justru adalah seorang sahabat yang meninggalnya tidak dalam medan perang, tapi yang meninggalnya justru yang 1 tahun kemudian. Dan dia mendengar lagi suara dari dalam surga dan memanggil, "Hai Fulan bin Fulan." Maka orang yang dipanggil setelahnya yaitu orang yang mati syahid. Lalu ketika itu dalam mimpinya, malaikat yang menjaga surga berkata, "Wahai Thalhah, pulanglah engkau, karena engkau belum saat." Kemudian Thalhah terbangun dari mimpinya dan menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama heran. Kenapa ya orang yang masuk surga justru orang yang tidak meninggal di medan perang, padahal orang yang meninggal di medan perang orang yang mati syahid. Lalu kisah itu menjadi viral dan sampailah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. "Wahai Thalhah, apakah engkau bermimpi seperti itu?" "Benar ya Rasulullah, aku pun heran kenapa seorang sahabat yang meninggalnya justru bukan di medan perang, dia masuk surga terlebih dahulu." Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sahabat yang meninggal 1 tahun kemudian, dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Dia sempat mengerjakan puasa dan dia mengerjakan berbagai macam sholat sunnah. Tentu saja didahulukan untuk masuk surga. Bahkan jaraknya antara yang pertama dan kedua, antara langit dan bumi, betapa besarnya pengaruh ibadah di bulan Ramadan, sehingga menghasilkan jarak yang sangat jauh bahkan dengan orang yang mati syahid duluan. Pemirsa sekalian, ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, Allah memberikan kesempatan di depan mata kita. Allah memberikan siang dan malam untuk kita beribadah semaksimal mungkin, untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sia-siakan. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menaiki tangga mimbar. Yang pertama, Rasulullah berkata amin, dan menaiki tangga yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata amin, dan menaiki tangga yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata amin. Sahabat yang menyaksikan itu tentu saja heran. "Ya Rasulullah, kenapa engkau menaiki tangga dan berkata amin sampai 3 kali?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadi Jibril alaihissalam membacakan doa di dekatku ketika naik tangga. Yang pertama, Jibril berdoa, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Maka ketika itu aku menjawab amin. Ketika naik tangga yang kedua, Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, tapi dia tidak berbakti, sehingga
ia tidak bisa masuk surga dengan wasilah kedua orang tuanya tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW menjawab amin. Yang ketiga, Jibril berdoa, celakalah bagi orang yang di depannya nama Muhammad, namamu ya Muhammad, tetapi tidak mengucap sholawat kepadamu. Ternyata termasuk orang-orang celaka, yaitu orang-orang yang bertemu di bulan Ramadan tapi menyia-nyiakan waktunya, gunakan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada artinya. Ada beberapa hal yang membuat puasa kita tidak ada nilainya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebabkan pahala berkurang, yaitu adalah perkataan yang sia-sia atau Allahu warofas, yaitu perkataan yang porno. Hindarilah kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bulan bersuci Ramadan. Yang kedua yaitu qaulazur, yaitu perkataan yang berisi dosa. Yang ketiga adalah maksiat. Maka hindarilah hal itu selama kita berada di bulan suci Ramadan maupun tidak dalam bulan suci Ramadan. Tentu saja tetap kita tinggalkan. Terima kasih dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.